Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai Tera News dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hektaran lahan tanaman jagung milik petani yang ada di Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur ludes dimakan hama tikus. Serangan hama tikus tersebut menyerang lahan jagung 2 hari menjelang panen tiba. Meski kerugian capai puluhan juta rupiah, namun para petani jagung mengaku hanya bisa pasrah. Inilah hamparan luas lahan jagung yang ada di Desa Bakung, Temanggungan, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Terlihat tanaman jagung yang mulai layu sengaja dibiarkan para petani imbas dari serangan hama tikus yang membabi buta 2 hari menjelang panen tiba. Salah satu petani jagung saat ditemui di lokasi mengaku pasrah karena lahan jagung yang disewanya dari tanah kas desa seluas 3,5 hektar harus ludes dimakan hama tikus beberapa hari menjelang dipanen. Padahal dari lahan 3,5 hektar yang digarapnya saat panen tiba setidaknya bisa menghasilkan 30 ton jagung. Dari harga jual rata-rata saat ini dalam 1 kilo jagung bisa terjual hingga Rp5.000 per kilogramnya. Maka kerugian puluhan juta harus diterima petani imbas hama yang menyerang lahan jagung miliknya. Sementara itu pihak Forum Pimpinan Kecamatan Balung Bendo saat melakukan sidak ke lokasi lahan membenarkan bahwa lahan jagung milik para petani tengah mengalami serangan hama tikus. Saat dicek, tanaman jagung hanya menyisakan batangnya saja. Bahkan pada beberapa lahan di lokasi lain yang juga ditanami jagung, jantan atau jagung yang masih muda, juga tak luput dari serangan hama tikus tersebut. Sekitar 30 ton itu. Kalau panen? Iya. Untuk kerugiannya kalau misal ada seperti ini, sampai berapa? Kerugiannya ya sekitar 30 jutaan itu. Ya 30 juta ya Pak. Biayanya untuk nanam jagung ini seluas ini Pak. Ini berarti tinggal beberapa minggu lagi untuk panen? Iya Pak. Sekitar 2 mingguan panen ini Pak. Kecil. Kondisi normal dapat panennya itu berapa sampai? Keuntungannya ya sekitar 30 ton, paling rendah 4.000 ya sekitar berapa? Ini berarti langsung dimakannya sebagian dulu atau memang Langsung beres saat semalam itu Pak? Langsung Pak, 2 hari itu Pak. Iya langsung. Jagungnya itu memang daerahnya adalah endemik tikus. Jadi tikus itu memang jadi musuh utama di budidaya petani ya, Temanggungan. Nah itu di sekeliling ini ada lahan tebu. Jadi tikus itu bersembunyi, ada liang-liangnya di bawah atau di apa ini bilangnya kepolo-kepolo itu ya. Pada saat ini sebenarnya kami dari Dinas Pangan dan Pertanian sudah, karena di sini endemik tebu, pada tahun kemarin kita sudah memberikan sekolah pengendalian hama terpadu berserta dengan semua bantuannya, termasuk dengan untuk tikus kami juga memberikan rumah burung hantu. Iya. Ada satu ada rumah burung hantu dan juga obat-obat tikus itu sebagai stimulan untuk penggerak bagaimana agar kemauan petani ataupun pengetahuan petani bisa meningkat untuk bisa mengendalikan hama tikus. Petugas mengaku setelah mendapat laporan dan dari kejadian seperti ini, pihaknya akan kembali meng-cross-check dan melakukan upaya sosialisasi pada para petani. Selain itu, upaya preventif seperti pemberian obat, stimultan, untuk tanaman jagung agar tidak kembali jadi sasaran tikus juga diberikan kepada petani. Tak hanya itu saja, pihak kepolisian bersama dengan TNI ke depan berencana akan menggalakkan dan mengoptimalkan kembali rumah burung hantu dan upaya lain seperti melakukan perburuan terhadap hama tikus di wilayah lahan pertanian milik warga. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, berhati-hatilah saat membeli BBM. Sempat viral seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur membeli BBM jenis Pertalite palsu. Hingga akhirnya petugas berhasil amankan 30 liter BBM palsu yang diduga adalah air yang diberi pewarna mirip seperti BBM Pertalite. Jujur. Sekolah rek ya. Di Sumbo ta iki.
Inilah video viral di sejumlah media sosial ketika seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur membeli BBM jenis Pertalite palsu hingga terpaksa dikeluarkan kembali dari tangki sepeda motor tersebut. Menanggapi video viral tersebut, petugas Polsek Krian langsung mendatangi sebuah warung Madura di Desa Terung Wetan dan mendapati kurang lebih 30 liter BBM Pertalite palsu. Kepada petugas, pemilik warung mengaku bahwa dirinya juga sebagai korban karena membeli BBM Pertalite palsu yang diduga berbahan air yang diberi pewarna mirip Pertalite. Kepada 3 orang yang tak dikenal yang menawarkan BBM Pertalite dengan harga Rp10.000 per liternya. Sehubungan adanya berita viral masalah bensin palsu yang tadi pagi kita dapat informasi dari masyarakat, kemudian langsung kita tindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian kita langsung ke Kepuh Kembar itu dan ternyata benar di sana ada penjual pom bensin mini itu ada yang palsu. Ternyata beritanya si pom bensin palsu ini tadi paginya hari Kamis jam 5 pagi itu ada laki-laki pakai sepeda motor Scoopy merah datang menawarkan bensin. Kemudian si pemilik bensin itu dibeli 300.000 karena ringan, karena murah, akhirnya dibeli. Setelah itu ada 2 orang yang beli. Ternyata setelah beli sepeda motornya mogok, langsung komplain. Setelah ada komplain, akhirnya dari tetangga suruh tutup. Akhirnya pemilik pom bensin itu langsung tutup juga. Sekarang ini sudah kita bawa ke Polsek Krian, masih ada beberapa liter karena yang lain sudah dibuang, tapi masih ada. Kita amankan di sini untuk minta keterangan dengan harapan supaya tidak terulang lagi. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, petugas tak hanya mengamankan mesin pompa BBM mini, namun juga pemilik warung dan juga para saksi lainnya agar dapat segera menangkap para pelaku penjual BBM Pertalite palsu tersebut. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang kelompok tari asal Indonesia yang mempertontonkan tarian khas Indonesia lengkap dengan pakaian asli daerahnya. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Salah satu cara memperkenalkan budaya Indonesia ke warga Amerika Serikat yaitu lewat tari-tarian khas Indonesia. Bagi kelompok Putri Mandalika Indonesia Dance Club, mereka ternyata tidak hanya sekedar menari saja, tapi mereka juga menggunakan kostum asli sesuai dari daerah asli tarian tersebut agar tetap terjaga originalitasnya dari tarian-tarian tersebut. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian. Karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh, ini kok kostum kayak gini. Balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya, mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture, and since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay part and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok. Ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rio Tuasikal, dan Aryatno Budianto, VOA. Kekurangan makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Oleh karena itu, puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja agar membantu mencukupi kebutuhan untuk makanan sehat itu. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada
menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan diantaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Alison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.